Untuk soal QTS nomor 2, perusahaan sukses UTS Matop memproduksi hand sanitizer dengan merek Equila mulai awal Januari 2019 sebanyak 39.025 unit. Jika tiap bulan produk hand sanitizer milik Equila ini naik 7,5% dibandingkan produk hand sanitizer bulan sebelumnya, maka jumlah produk hand sanitizer selama 2019 adalah pembahasannya seperti yang diketahui dalam soal. Pada awal Januari itu perusahaan memproduksi produk hand sanitizer sebesar 39.025 unit. Nah, 39.025 unit ini merupakan A atau U1. Terus perusahaan mengalami kenaikannya sebesar 7,5%. Jadi untuk rasionya 100% ditambah dengan 7,5%, jadinya 107,5% atau 1,075. Seperti yang kita lihat, untuk mencari SN-nya kita ada dua rumus. Yang pertama itu R kurang dari 1 dan R lebih dari 1. Seperti yang kita ketahui dalam soal, yang kita lihat dalam soal, nilai R-nya itu 1,075 atau R lebih dari 1. Maka rumus SN yang digunakan yaitu SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, kita lihat itu produksinya itu sebesar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Maka N-nya itu sama dengan 12. Jadi S12 sama dengan 39.025 dikali 1,075 pangkat 12 dikurang 1 per 1,075 kurang 1. Jadinya 59.923,94885 per 0,075 sama dengan 718.985,985. Soal berikutnya, suhu plat logam dalam Kelvin adalah Tx, Y sama dengan 30 min 6x kuadrat kurang 5y pangkat 3 dengan x plus y dengan x dan y dalam milimeter. Tentukan berapa laju peningkatan yang maksimum dari Tx, Y pada titik 5, min 3. Untuk pembahasannya, diketahui dalam soal Tx, Y sama dengan 30 min 6x kuadrat min 5y pangkat 3. Terus dengan titik 5, min 3. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu melakukan turunan pada sumbu x dan sumbu y. Turunan terhadap x-nya yaitu min 12 xi dan untuk y-nya min 15 y pangkat 3 dari fungsi min 5y pangkat 3. Terus yang berikutnya kita membuat gradien dari Tx, Y sama dengan min 12xi kurang 15y kuadrat J. Turunannya terhadap titik, maksudnya gradiennya terhadap T 5, min 3 min 12 kali 5i kurang 5 kali min 3 kuadrat kali J sama dengan min 60i kurang 135J. Nah, untuk mutlak gradien T 5, min 3 atau lajunya tadi berarti sama dengan akar dari min 60 kuadrat plus min 135 kuadrat. Min 60 kuadrat hasilnya 3.600 dan min 135 kuadrat hasilnya 18.225. Jadinya akar dari 12.825. Soal yang berikutnya, diketahui persamaan Z, F, X, Y sama dengan 5x kuadrat plus 3x
tentukan dou z per dou-nya. Pembahasannya, diketahui persamaan z-nya tadi fx, y-nya 5x kuadrat plus 3xy pangkat 4, di mana x-nya sama dengan w plus w pangkat 4 plus uv pangkat 5, dan y-nya sama dengan 2w plus v. Yang ditanyakan itu dou z per dou-nya. Nah, soal tersebut merupakan turunan berantai. Jadi, yang pertama itu dou z per dou sama dengan dou z per dou x dikali dou x per dou y ditambah dengan dou z per dou y dikalikan dou y per dou w. Dou z per dou x-nya itu kita dapatkan 10x plus 3y pangkat 4 dikalikan dengan dou x per dou y-nya itu 4y pangkat 3 ditambah dengan dou z per dou y-nya 12xy pangkat 5 dikalikan dengan dou y per dou w-nya itu 4w. Jadinya 4w pangkat 3 dikalikan dengan 10x, jadinya 40xw pangkat 3 ditambah dengan 4w pangkat 3 dikalikan dengan 3y pangkat 4, jadinya 12w pangkat 3y pangkat 4 ditambah dengan 12xy pangkat 3 dikalikan dengan 4w, jadinya 48xy pangkat 3. Untuk soal nomor 5, pilihlah persamaan yang tepat untuk 3 permukaan kuadrat berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar hiperboloid lembar 1, di mana hiperboloid lembar 1 itu bentuk persamaan umumnya itu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat dikurangi dengan z kuadrat per c sama dengan 1. Nah, untuk persamaan hiperboloid ini bisa diingat harus ada satu tanda negatif. Nah, berdasarkan pilihan opsi yang ada, yang merupakan persamaan hiperboloid lembar 1 adalah opsi D, yaitu 5x kuadrat plus 3y kuadrat plus 2z pangkat 2 sama dengan 40. Nah, untuk dirubah ke bentuk persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat plus w kuadrat dikurangi dengan z kuadrat per c sama dengan 1, dirubahnya jadi min 5x kuadrat per 10 ditambah dengan 3y kuadrat per 10 ditambah dengan 2z kuadrat per 10 sama dengan 10 per 10, jadinya min 1/2 x kuadrat plus 3 per 10 y pangkat 3 y kuadrat plus 1/5 z kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan yang sesuai untuk gambar tersebut adalah pada pilihan opsi D tadi. Soal nomor 10, diketahui persamaan z sama dengan fx, y 5x kuadrat plus 3xy pangkat 4, di mana x-nya sama dengan w pangkat 4 plus uv pangkat 5, dan y-nya sama dengan 2w kuadrat plus u plus v, di mana u sama dengan 3, v sama dengan 4, dan w sama dengan 5. Tentukan dou z per dou u-nya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, z-nya itu sama dengan fx, y sama dengan 5x kuadrat plus 3xy pangkat 4. Diketahui seperti dia di situ, yang ditanyakan itu dou z per dou u. Nah, soal ini seperti soal sebelumnya itu, yaitu turunan berantai. Jadinya dou z per dou u sama dengan dou z per dou x dikalikan dengan dou x per dou u ditambah dengan dou z per dou y dikalikan dengan dou y per dou u. Dou z per dou x-nya itu 10x kuadrat plus 3y pangkat 4 dikalikan dengan dou x per dou u itu v pangkat 5 ditambah dengan dou z per dou y itu 12xy pangkat 3 dikalikan dengan dou y per dou u yaitu 1. Jadinya v pangkat 5 dikali 10x jadinya 10x v pangkat 5
ditambah dengan V pangkat 5 dikali 3Y pangkat 4, jadinya 3Y pangkat 4 V pangkat 5 ditambah dengan 12XY pangkat 3 dikalikan dengan 1, jadinya 12XY pangkat 3. Tinggal diganti V-nya itu 4, Y-nya juga 4. V-nya 4. Jadi tinggal dimasukin jadinya 10X dikalikan dengan 4 pangkat 5 plus 3Y pangkat 4 dikalikan dengan 4 pangkat 5 plus 12XY pangkat 3. Jadinya 10X dikalikan dengan 4 pangkat 5 itu 1024 plus 3Y pangkat 4 kali 1024 plus 12XY pangkat 3 sama dengan 10.240X ditambah dengan 3072Y pangkat 4 plus 12XY pangkat 3. Soal nomor berikutnya itu seperti soal nomor sebelumnya itu pilih persamaan yang tepat untuk tipe permukaan kuadrat ini. Seperti yang kita lihat, gambar tersebut merupakan gambar silinder eliptik dengan bentuk persamaan umumnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada pilihan opsi tersebut, pada pilihan A itu X kuadrat plus 4Y kuadrat min 6X kuadrat sama dengan 13. Persamaan ini merupakan kerucut eliptik. Seperti yang lihat di sini, jadinya yang sesuai dengan gambar tersebut atau gambar silinder eliptik adalah pilihan opsi D, E, yaitu 2X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 18. Kita rubah ke bentuk umumnya itu berarti 12X kuadrat per 18 ditambah dengan Z kuadrat per 18 sama dengan 18 per 18. Jadinya 1/9 X kuadrat plus 1/18 X per 18 Z kuadrat sama dengan 1. Di mana A kuadratnya sama dengan 9 dan B kuadratnya sama dengan 18. Nah, soal nomor berikutnya, tentukan turunan berarah dari min 5X kuadrat kurang 3/4Y pangkat 2 ditambah dengan 15 pada titik 3,5 dalam arah vektor U sama dengan cos pi per 4I plus sin pi per 6J. Pembahasannya, persamaan fx, y-nya sama dengan min 5x kuadrat min 3/4y kuadrat plus 15 pada titik 3,5 dengan vektor U-nya cos pi per 4i plus sin pi per 6j. Seperti yang kita ketahui, pi-nya sama dengan 180 derajat, jadinya cos pi per 4 sama dengan cos 45 derajat i ditambah dengan sin pi per 6 jadinya sin 30 derajat j. Langkah yang pertama itu kita turunkan terhadap fungsi x terhadap x-nya, berarti hasil turunannya yaitu min 10xi. Dan fy-nya itu 3/4 kali 2y pangkat 2 min 1, jadinya min 3/2y pangkat y min 3/2yj. Untuk gradiennya, gradien fx, y dengan min 10xi kurang 3/2yj. Kita ganti x dan y-nya jadi 3 dan 5, jadi hasilnya min 30i dikurang 15/2j. Sehingga turunan berarahnya itu min 30, min 15/2 dari i dan j-nya, seperti yang di atas, dikalikan dengan cos 45 kali cos 45, sin 30. Jadinya min 30 cos 45 kurang 15/2 sin 30. Jadinya min 24,963. Soal berikutnya, dari persamaan fx, y, x, y, z sama dengan 5x kuadrat
Y pangkat 4Z ditambah 8X pangkat 5 Y pangkat 2 Z pangkat 2. Tentukan Fx XZ. Jadi persamaan Fx, Y, Z-nya itu 5X kuadrat Y pangkat 4Z plus 8X pangkat 5 Y kuadrat Z pangkat 2. Langkah yang pertama itu kita turunkan terhadap X, jadinya 10X. 10X Y pangkat 4Z ditambah dengan 40X pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat. Terus diturunkan terhadap Y-nya. Kita turunkan terhadap Y-nya itu berdasarkan fungsi Fx tadi. Berarti 40X Y pangkat 3Z plus 80X pangkat 4 Z kuadrat Y. Terus kemudian diturunkan terhadap X lagi dari fungsi Fxy. Jadinya 40 Y pangkat 3Z plus 3/20 X pangkat 3 Z pangkat 2Y. Terus langkah berikutnya diturunkan terhadap Z dari fungsi Fxy. Fungsi X, YX itu 40 Y pangkat 3 plus 640 X pangkat 3 Y pangkat YZ. Soal nomor 5, berikutnya nomor 11. Tentukan gradien dari fungsi Fx, Y sama dengan 2X kuadrat plus 2XY. 2X kuadrat Y plus 3XY plus 2XY kuadrat plus 3Y kuadrat min 5Y plus 5X min 9. Pembahasannya Fx, Y-nya 2X kuadrat plus 2X kuadrat Y plus 3XY plus 2Y kuadrat X plus 3Y kuadrat min 5Y plus 5X min 9. Yang pertama itu kita turunkan terhadap X dari fungsi Fx, Y. Jadinya 4X kuadrat plus 4XY plus 3Y plus 2Y kuadrat plus 5. Terus terhadap Y-nya 2X kuadrat plus 3X plus 4XY plus 6Y min 5C. Jadi untuk gradiennya tinggal dijumlahkan turunan dari X plus Y-nya. Jadinya 4X plus 4XY plus 3Y plus 2Y kuadrat plus 5Y ditambah dengan 2X kuadrat plus 3X plus 4XY plus 6Y min 5 sama 5J. Jadinya jawabannya D. Nomor berikutnya, tentukan persamaan bidang yang memuat garis X sama dengan 6 plus 3T, Y sama dengan 2 plus T, dan Z sama dengan 5 min T, yang sejajar dengan bidang 3X plus 6Y plus 9Z sama dengan 12. Berdasarkan soal tersebut, diketahuinya X0, Y0, dan Z0-nya itu 6,2,5. Terus dan sejajar dengan bidang 3X plus 6Y plus 9Z sama dengan 27, di mana A, B, C-nya sama dengan 3,6,9. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus persamaan bidangnya itu A kali X, X kurang X0 ditambah dengan B kali Y, Y0, Y kurang Y0 ditambah dengan C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan A-nya 3, berarti 3 kali X min 3 ditambah dengan B-nya 6 kali Y kurang 2, ditambah dengan C-nya 9, jadinya 9 kali Z kurang 5 sama dengan 0. 3 kali X min 6 sama dengan 3X min 18, ditambah dengan 6 kali Y min 2 sama dengan 6Y kurang 12, ditambah dengan 9 kali Z kurang 5, 9Z kurang 45 sama dengan 0. Tinggal dikelompokkan variabel sama konstantanya, jadinya 3X plus 6Y plus 9Z min 75 sama dengan 0. Atau kita rubah semuanya.
supaya 75-nya pindah ke ruas kanan, jadi berarti 3x plus 6y plus 9z sama dengan 75. Soal nomor berikutnya, tentukan persamaan bidang singgung dari z kuadrat min 3x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 15 pada titik 2, min 2,6. Dari persamaan tersebut diketahui x0, y0 sama z0-nya itu 2, min 2,6. Terus kita buat, kita cari gradiennya. Untuk cari gradiennya yang pertama itu kita harus turunkan terhadap, salah maksudnya tinggal kita masukkan kan rumusnya fxi plus fyj plus fzk. Yang pertama fx-nya berarti kita lihat dalam soal berarti min 6x, terus fy-nya itu min 6y, dan fz-nya itu 2z. Jadi seperti yang itu gradiennya berarti gradien f-nya berarti min 6xi min 6yj plus 2zk. Jadi tinggal kita ganti gradien f-nya x, y, z-nya kita ganti dengan 2, min 2,6, jadinya min 2 kali 2i dikurang 6 kali min 2j ditambah dengan 2 kali 6k. Jadinya min 12i plus 12j plus 12k. Jadi tinggal buat persamaan bidang singgungnya, kan rumusnya a kali x min x0 kali x min x0 plus b kali y min y0 plus c kali z min z0 sama dengan 0. Sehingga kita ganti a-nya min 12, jadi min 12 kali x min 2 ditambah dengan b-nya 12, jadi 12 kali y plus 2 ditambah dengan c kali z min z0-nya itu c-nya kita ganti dengan 12, jadi 12 kali z min 6 sama dengan 0. Seperti yang kita lihat itu A, B, dan C-nya itu semuanya 12 dan min 12. Jadinya kita bagi dengan, semua ruas kita bagi dengan min 12, sehingga jadinya min X plus 2 ditambah dengan Y plus 2 ditambah dengan Z min 6. Sama dengan 0. Kita kelompokkan variabel sama konstantanya, jadinya min X plus Y plus Z kurang 2 sama dengan 0. Atau kita pindah 2-nya ke ruas kanan, jadinya min X plus Y plus Z sama dengan 2. Soal nomor berikutnya, tentu pilihlah persamaan yang tepat untuk tipe permukaan kuadrat ini. Nah, kita lihat gambar ini merupakan paraboloid eliptik, di mana bentuk umumnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y kuadrat per b kuadrat dikurangi dengan z per c sama dengan 0. Ini kita tinggal lihat di pilihan opsinya yang merupakan persamaan paraboloid eliptik itu pada option C, yaitu z sama dengan z min y kuadrat min 2x sama dengan nomor berikutnya, tentukan jenis dan nilai ekstrim dari f, x, y sama dengan 3x kuadrat plus 6y kuadrat min 5x. Nah, yang pertama itu kita cari turunan dari f dari fungsi f, x, y, yaitu jadinya 6x min 5. Nah, dari sini kita bisa tahu x0-nya. Dengan persamaan 6x min 5 sama dengan 0, jadi 6x sama dengan 5 dan x sama dengan 5 per 6. Nah, terus fy-nya itu 12y. Kita bisa tahu juga y0-nya itu
12Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, ini kita cari turunan kedua dari X sama Y-nya. Turunan kedua dari, turunan dari fx, x, y tadi, kan 6x kurang 5 diturunkan jadi 6. Terus fx, y, x, y, 6x, 12y diturunkan jadi 12. Nah, untuk turunan ketiganya berarti fx dan y-nya berarti sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari nilai D untuk menentukan apakah fungsi ini maksimum atau minimum. Dimana jika D-nya lebih dari 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi minimum. Dan D kurang dari 0 berarti fungsinya fungsi maksimum. Untuk mencari nilai D-nya, kita menggunakan rumus fxx kali fyy kurang fxy kuadrat. Mana fxx-nya itu 6, dikalikan dengan fyy-nya 12, dikurangi dengan fxy-nya kuadrat sama dengan 0 kuadrat, jadinya 72. Nah, kita lihat 72 itu lebih dari 0, maka kita bisa katakan bahwa fungsi ini adalah fungsi minimum. Setelah kita mencari fungsi minimum, ya, kita ketahui bahwa itu adalah fungsi minimum, kita carinya nilai A-nya. A-nya itu kita mencari dengan rumus fxx dikalikan dengan x0, y0. fxx-nya itu 6, dan x0, y0-nya itu 5/6,0. Nah, tinggal sekarang kita mencari nilai minimum. Nilai minimum yaitu F-min sama dengan 3 kali 5/6 kuadrat ditambah dengan 6 kali 0 kuadrat dikurangi dengan 5 kali 5/6. Jadinya min 25/72. Min 25/12. Soal nomor berikutnya. Diketahui persamaan Z sama dengan fx, y sama dengan 5x kuadrat plus 3xy pangkat 4, di mana x-nya sama dengan w pangkat 4 plus uv pangkat 5, dan y-nya sama dengan 2w pangkat 2 plus v. Tentukan do z per do v-nya. Ini seperti soal tadi sebelumnya, nomor 9A tadi, persamaannya kan z fx y-nya kan 5x kuadrat plus 3xy pangkat 4. Nah, untuk cari do z sama do v-nya itu, ini kan merupakan turunan berantai, jadi tinggal masukkan rumusnya do z per do x dikalikan dengan do x per do v ditambah dengan do z per do y dikalikan dengan do y per do v. Do z per do x-nya itu 10x ditambah dengan 3y kuadrat, 3y pangkat 4 dikalikan dengan do x per do v-nya itu 5uv pangkat 4 ditambah dengan do z per do y 12xy pangkat 3 dikalikan dengan do y per do v-nya itu 1, sehingga jadinya 5uv pangkat 4 dikalikan dengan 10x jadinya 50uv pangkat 4x ditambah dengan 5uv pangkat 4 dikalikan dengan 3y pangkat 4, 15 jadi 15uv pangkat 4 y pangkat 4 dan 12xy pangkat 3 dikali 1 sama dengan 12xy pangkat 3. Nah, sekian pembahasannya untuk hari ini. Terima kasih dan selamat siang, Kak.